Selamat datang di channel Anomali Mistis, channel dengan cerita horor pilihan. Cerita kali ini datang dari seorang teman lama. Sebenarnya cerita ini juga dirasakan oleh admin Anomali Mistis. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Your fear is our priority. Nama gue Bimo. Kejadian ini terjadi tahun 2009 akhir. Gue punya teman, kita panggil aja Rudi. Dia anak tunggal dan tidak memiliki ayah. Ayahnya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun silam. Yap, anak yatim. Ibunya juga seorang janda dan mereka tinggal di salah satu rumah kontrak petakan. Gue yang saat itu memang belum mengerti dengan jelas. Maklum, saat itu gue masih 10 tahun dan hanya mengerti soal main-main dan main. Tapi semenjak kita bertemu dan dia menceritakan kembali kisah keluarganya, kini gue sedikit banyak paham permasalahan dan rasa sakit mereka. Ibu dia yang mana seorang janda dan hanya bekerja buruh cuci dari rumah ke rumah. Jelas, mungkin memang mengalami permasalahan yang tidak lain dan tidak bukan adalah ekonomi. Beliau yang ditinggal suami dan sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Jelas pasti punya hutang sana-sini untuk bayar kontrakan, bayar sekolah, dan kebutuhan harian. Yap, apapun yang berhubungan dengan uang, apalagi soal hutang, sangat sensitif memang. Tiap hari beliau jadi gunjingan para tetangga, tidak disukai oleh ibu warung, tapi beliau tetap tegar. Tapi satu hal yang menarik, temen gue bilang, alhamdulillahnya ibu dia tidak pernah berantem dengan orang lain, apalagi dijahatin. Kalaupun menggibah, paling cuma di belakang. Gue antara percaya dan gak percaya, tapi menurut dia, itu karena ayahnya menjaganya. Kala itu gue inget banget, seharian dia gak keluar rumah, katanya sih sakit. Nah, kebetulan ada acara riungan atau selamatan di salah satu rumah warga yang punya hajat nyuruh gue untuk nganterin salah satu besek buat keluarga temen gue. Oke, gue mau aja toh, gak ngerepotin gue juga. Kebetulan rumah beliau itu ada di kontrakan yang paling menjorok ke dalam. Maaf nih ya bro, remang-remang gitu. Feeling gue udah gak enak pas masuk gang itu. Pas gue ngetok pintu, ada suara yang ngebas gitu. Cari siapa? Gue yang kaget noleh ke belakang sambil ngomong, Rudi om. Dan pas gue nengok ke belakang, alhasil gak ada orang. Itu gue udah gak nyaman parah sih. Untungnya sebelum gue ngetok pintu rumah kawan gue, pintu kebuka. Ibunya Rudi keluar. Gue yang masih belum connect, masih ke distract sama kejadian tadi. Bimo, ada apa ya? Ini ibu dari Bu Neneng Selamatan Pak John. Gue yang mencoba basa-basi nanya keadaan Bimo, ternyata memang benar, Bimo emang lagi kurang sehat gitu. Gue yang masih gak nyaman pas mau balik lewat gang yang remang itu, sedikit ngebut gue jalannya. Pas gue makin kenceng, sampai-sampai gue lari. Awas kesandung. Gue yang gak respon omongan itu, makin kenceng gue larinya. Selang beberapa hari setelah kejadian malam itu, gue gak berani ngomong ke Rudi. Kayak gak enak aja, takutnya nanti dia mikir yang enggak. Mohon maaf, apalagi anak yatim, cukup sensitif soal perasaan. Dan entah kenapa pas lepas Isya gue mau main, gue dapet tugas dari anak-anak yang lain buat ajak Rudi. Gue rada gimana gitu karena gue harus lewati gang itu lagi. Entah kenapa hawanya emang gak enak dah. Bahkan ketika gue sudah memasuki beberapa langkah dari gerbang utama, langkah demi langkah gue jalani walau berat banget kaki ini untuk bergerak. Dan tiba-tiba dari belakang gue seperti ada suara yang jatuh. Pas gue balik badan ke belakang, ada sosok pocong yang tinggi besar, tingginya hampir setara dengan atap rumah. Badan gue terkunci kaku, bahkan bibir gue tak sanggup untuk berbicara satu huruf pun. Posisi gue mendengak ke atas, terkunci memandangi sosok itu. Sosok pocong yang tidak memiliki wajah seperti membelakangi, namun gue tahu itu bukan membelakangi, dia hanya tidak menempatkan wajahnya saja. Seakan energi gue kekuras habis. Perlahan kaki gue kehilangan tenaga untuk menopang tubuh gue, dan gue jatuh pingsan.
Setelah dari kejadian itu gue sadar, dan parahnya ternyata hampir 2 malam gue gak sadarkan diri. Singkat cerita, gue sudah pindah rumah dari daerah situ, dan kabarnya selang beberapa bulan kemudian Brody pun ikut pindah rumah. Gue gak tahu dia kemana. Kita dipertemukan kembali belasan tahun kemudian. Entah angin apa yang membawa kita kembali. Dia berkomentar di sosmed gue. Kita ketemu di salah satu kedai minuman, dan dia menceritakan cerita keluarganya. Gue pun sudah dapat izin untuk menceritakan cerita ini di kanal YouTube gue. Kini gue paham, terlepas dari sosok apa yang selalu katanya melindungi dan berada di samping Rudy, gue percaya kita sebagai sesama manusia memang harus saling membantu. Gue hanya percaya bahwa ayahnya Rudy sudah tenang di alam sana, dan Rudy kini sudah hidup enak. Dia sudah menjadi karyawan tetap di salah satu perusahaan spare part, dan keluarganya sudah hidup jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Lalu, siapa sosok itu? Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita horor minggu ini. Jangan lupa saksikan terus channel kami, karena ketakutan Anda adalah sumber kehidupan kami. Like jika Anda suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notification. Sampai jumpa di lain cerita horor kami berikutnya.